Sudah setengah jam. Putri mana? Apa ketahuan ibu malah mencuri kakak? Andy. Putri. Kukira aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Putri, kok baru keluar? Kayaknya ibu sembunyiin. Iya, ibu masih nggak setuju. Iya. Dara-dara, cuma bercanda, lihat. Dasar nakal. Tenang saja Putri, aku janji akan baik padamu. Kalau satu kerjaan tak cukup, aku cari 2. Kalau 2 tak cukup, aku cari 3. Dasar bodoh. Kau capek, aku kasihan. Yuk, kita nikahi. Deteksi karakter suami penyayang sedang diaktifkan. Sistem cashback suami istri. Mulai sekarang, setiap uang yang kamu keluarkan untuk Putri dapat cashback 10 kali. Sistem cashback? Apa aku lagi mimpi? Andy, kamu kenapa? Apa cuma aku yang bisa lihat sistem ini? Gak apa-apa Putri, ayo cepat jalan. Iya. Toko perhiasan. Coba sistem cashback yang baru didapat. Putri kita sudah nikah, belum kasih cincin yang layak. Andy, kita baru nikah. Di masa depan banyak butuh uang. Simpan saja dulu. Gak boleh, istriku. Gak boleh iri sama wanita lain. Ayo, aku belikan cincin berlian besar. Hello, selamat datang. Bawa itu ke sini. Tuan punya selera. Ini koleksi unggulan kami. Cincin abadi. Melambangkan cinta abadi antara pasangan. Harganya 68 juta. 68 juta, terlalu mahal. Andi, kita baru nikah. Di masa depan banyak butuh uang. Putri, dulu aku cuma buruh. Tapi kau tetap temani aku. Kau ikut aku susah. Aku janji beri yang terbaik. Aku sudah lama lihat cincin ini. Aku sudah bayar uang muka, 8 juta. Kapan kamu? Ini saja. Debit, sisanya 60 juta. Baik. Deteksi pemilik sistem belikan Putri cincin berlian. Total belanja 60 juta. Menghitung cashback 10 kali. Cashback 600 juta. Sudah dikirim ke rekening terikat. Silakan cek. Uang buat istri, cashback 10 aksi. Bener-bener ada. 60 juta. Jadi 600 juta. Kalau 600 juta kasih Putri, 10 kali lipat, 6 miliar. Kalau habiskan 6 miliar, berapa ya? Andy, kamu kenapa? Wajahmu aneh sekali. Cincin itu terlalu mahal. Ayo kita kembalikan saja. Putri, nanti kamu gak usah susah lagi. Gak usah hemat lagi. Gak usah cemas uang. Aku janji. Bodoh, kamu ngomong apa? Asal sama kamu, aku tak takut susah. Kau tak peduli, itu urus. Tapi aku suamimu. Aku wajib jaga kamu. Dulu aku tak mampu. Sekarang beda. Ayo. Andy, kita mau kemana? Ke tempat yang kita selalu mau, tapi belum pernah ke sana. Andy, kita kesini buat apa? Tentu saja belikan mobil. Nanti pergi kerja atau jalan-jalan, gak usah naik angkot atau kereta lagi. Belikan mobil? Kita baru habiskan 60 juta beli cincin. Mana ada uang beli mobil? Lagian, rumah sewa kita tak ada tempat parkir. Gak bisa, gak boleh. Soal uang, biarin aku. Putri, ini baru awal. Ayo, kita pilih mobil kesukaanmu. Selamat datang. Mau lihat mobil apa, Pak Bu? Beli pacarku mobil terbaru dan terbaik. SUV listrik unggulan full option. Totalnya sekitar 60 juta. 60 juta? Andi, kita mana ada uang segitu? Cepat pergi. Putri, biarin aku urus. Dulu, Putri gadis sekolah. Banyak anak orang kaya yang ngejar. Tapi dia malah pilih aku. Anak miskin yang tak punya apa-apa. Punya pacar sebaik kamu, itu rezeki dari banyak kehidupan. Sekarang bukan soal mobil. Kalau nanti kamu mau bintang di langit, aku pasti cari cara ambilkan. Ini saja, full option, putih. Proses sekarang. Baik, Tuan. Saya siapkan kontraknya. Ini gadis sekolah kita. Putri kan, Putri? Kudengar kamu nikahi Andi si miskin ini. Tak sangka benar. Kenapa? Orang desa juga boleh beli mobil.
Atau kalian cuma foto-foto pamer? Lia, kita kan teman satu kampus. Harus banget bicaramu sekejam ini. Wah, kena titik lemah. Lihat-lihat, putri sekolah yang disukai semua, si gadis cantik, kini malah jadi begini. Siapa suruh nikahi suami kampungan? Selesai foto, cepat pergi. Tapi ya, aku lihat postinganmu. Nanti foto dikirim, aku pasti komen banyak di kolom komentar. Tag semua orang, biar semua lihat betapa kamu pura-pura jadi orang hebat. Kami bukan datang foto. Kami datang beli mobil. Beli mobil? Kamu? Mobil 600 juta ini? Andi, jangan asal ngomong, takut lidahmu patah. Benar, Bu. Tuan Andi ini memilih mobil berharga 600 juta, gemilang Luna putih, dan minta segera proses pembelian. Apa? Dia benar beli mobil 600 juta? Iya, Bu. Tuan Andi lagi siap bayar. Sudah kuduga. Ternyata belum bayar. Nyeri jantung. Kukira kamu punya 60 juta. Belum bayar bilang sudah beli. Kamu memang tega. Cantik. Kita kenalan yuk. Aku Kevin, pendapatan miliaran. Buat apa sama orang miskin? Sama aku saja. Asal kamu setuju, apa yang kamu mau, aku belikan. Kevin, kamu lagi ngapain? Gemilang Prima ini apa sih? Cantik, asal kamu sama aku pastikan kamu hidup enak, berhias emas perak. Orang miskin ini tak mampu beli mobil. Buat apa sama dia? Dia tak pantas buatmu. Jaga mulutmu. Dia istriku. Istri kamu? Kamu miskin, dompetmu kosong. Masih mau bahas istri? Bro, kalau pintar, pergi sana. Jangan ganggu aku sama cewek cantik. Cantik, asal kamu sama aku, mobil ini langsung kau dapat. Kevin, ini maksudmu apa? Sudah setengah tahun aku sama kamu. Tas bagus pun tak pernah kau belikan. Sekarang kau malah depan-depanku mau belikan mobil buat wanita itu. Kukira kamu kaya, tak mau belikan tas. Jangan-jangan kamu palsu yang pura-pura kaya. Apa kamu bilang? Coba bilang lagi kalau berani. Jangan marah dulu. Apa aku kena titik lemahmu? Omong kosong. Keluarga Kevin punya perusahaan besar. Jauh lebih kaya daripada kamu. Perusahaan besar? Kenapa dia tak belikanmu mobil pun? Andy, jangan ubah topik. Kamu bilang mau belikan istri mobil. Uangnya mana? Berani bayar sekarang? Bener, Kevin bener. Cuma bisa omong saja. Omonganmu itu cuma bisa tipu putri yang bodoh itu. Ingin tipu aku. Jangan harap. Oke. Kalau aku bayar hari ini dan dapat mobil ini, apa janji kalian? Kalau hari ini kau dapatkan mobil ini, aku dan Kevin akan tanggil ayah 3 kali. Gimana? Berani taruhan? Betul, tapi kalau tak bisa bayar, langsung sujud padaku. Sujud 3 kali. Lalu pergi dari sini. Andy, jangan nekat. Ayo kita pergi. Tenang, percayalah, tak apa. Silahkan, tarik kartu. Baik, Tuan. Transaksi berhasil. Nggak mungkin, mesin rusak. Pasti mesin rusak. Mana mungkin kartu si miskin ini ada 600 juta? Pemilik belanja untuk Putri 600 juta. Proses cashback 10 kali. Jumlah cashback 6 miliar sudah masuk. Bu, pembayaran berhasil. Sudah, pembayaran berhasil. Mesin juga nggak rusak. Jadi kalian harus panggil aku ayah. Semua gara-gara jalan begini. Mau panggil ayah, kamu saja. Aku nggak mau malu terus. Kalian ingat ini, belum selesai. Putri, lihat. Mereka lucu nggak? Andy, katakan, uangnya dari mana? Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Jangan-jangan beli lotre dan menang besar. Soal ini nanti ku bilang. Aduh, katakan saja sekarang. 600 juta loh. Kita bisa banyak hal. Gak usah buang uang begini. Putri, aku janji buat kamu bahagia.
Sekarang cincin, mobil kita punya. Nanti rumah, emas, mahar, semua akan ada. Ayo, kita beli rumah. Hah? Beli rumah? Andy, kau benar habiskan 6 miliar beli rumah mewah untukku? Nanti itu rumah kita. Pemilik belanja untuk Putri beli rumah mewah 1 unit. Jumlah belanja 6 miliar. Proses cashback 10 kali. Cashback 60 miliar sudah masuk. Selamat, Anda dapat prestasi, sudah habisin uang. Hadiah paket misteri, silakan cek. Paket rahasia dibuka, hadiah Grup Nusantara Teknologi. Kepemilikan 100%, nilai 100 miliar rupiah. Dokumen hukum terkait dan tim manajemen siap. Wah, sudah jadi direktur utama perusahaan publik senilai 100 miliar. Sekarang punya status, gengsi, dan uang. Aku sudah mencapai puncak hidup. Putri, kenapa? Gawat, ibuku tahu aku mencuri keke. Dia sangat marah, suruh aku pulang. Tenang saja, aku temani kamu pulang. Kita nikah secara sah. Aku akan nikahi kamu dengan meriah, biar ibu menyetujuinya. Jangan, kau pergi sekarang akan tambah marah. Jelaki marah. Atau begini saja, aku pulang dulu, aku tenangkan ibu dulu. Kau datang nanti, boleh? Baiklah, jaga diri di jalan. Kita telepon kapan saja. Iya. Salam Direktur Utama, aku Rina, Sekretaris Anda. Atas perintah Dewan Direksi, aku datang melapor dan siap bantu urusan Anda. Sekretaris Vina, kau kembali dulu. Nanti, aku akan ke kantor sendiri. Baik Direktur Utama, satu lagi, ini laporan dari Divisi Investasi, proposal proyek Samudra. Setelah DD ketat, prospek keuntungan sangat cerah. IRR diperkirakan melebihi 300%. Perlu tanda tangan Anda. Oke. Kau mau apa? Oh galak sih, anakku jadi takut. Bisa ganti rugi. Nona, anak Anda pakai pisau air menembaki direktur utama kami. Direktur utama? Cih, dasar miskin. Bajunya kayak preman. Masih direktur utama. Mau tipu siapa? Menurutku, dia cuma penipu yang sok kaya. Bapak, lihat kontraknya. Kamu tahu berapa harga kontrak ini? 20 miliar. 20 miliar? Hahaha, lucu banget sih. Kertas robek 20 miliar. Kenapa nggak bilang 200 miliar? Sayang, tembakannya hebat. Ayo, kita tak usah urus orang gila ini. Berhenti! Anakmu rusak kontrakku. Mau pergi begitu saja. Aku lapor polisi. Lapor polisi? Aku tak takut. Polisi datang juga. Ku bilang kau ancam anak, tekan warga. Lapor saja sekarang. Siapa yang lapor? Aku. Halo, aku dari Nusantara Teknologi, Sekretaris Rina. Ini Direktur Utama baru kami, Tuan Andi. Anak Bu Sari pakai pistol air menembaki Bapak Andi dan merusak satu kontrak penting senilai 20 miliar. Ini memang Direktur Utama Grup Nusantara, Tuan Andi. Anak Anda diduga merusak harta perusahaan. Sebagai wali, silakan ikut kami untuk diselidiki. Investigasi apa? Kalian sekongkol ya? Sengaja nipu aku, dasar. Tak ada hukum. Jaga ucapanmu. Aduh, kalian tindas. Pejabat sama orang kaya. Tindas kami janda anak. Nggak ada harapan. Aku nggak mau hidup lagi. Lihat sini semua. Andi, ibu kunci aku di rumah. HP-ku juga disita. Aku diam-diam telepon. Ibu marah sekali. Tak mau terima kamu. Jangan datang, jangan. Putri? Halo, Putri? Tuan Andi, kontraknya dengan Bu ini. Sudahlah, Sekretaris Vina. Tolong kontraknya kembali ke kantor buat ulang. Baik, Direktur Utama. Pak, kasus ini tak akan kuselidiki. Ada urusan darurat. Harus pergi dulu. Aduh, tindas kami. Sudahlah, jangan ribut.
Bapak Andi pun tak usut. Kenapa masih ribut? Bawa anakmu pergi, cepat. Direktur utama apaan? Gak berguna. Pengecut. Takut juga sama aku. Halo teman, aduh jangan ngejar, aku segera datang. Di jalan ketemu orang miskin pura-pura kaya, mau nipu aku, jadi telat dikit. Tenang, aku ke rumahmu, aku nasihati Putri, tak boleh sampai dia dijanjikan sama anak miskin itu. Tunggu aku ya. Kau mau apa? Pergi, kau tak diterima di sini. Bibi, aku cari Putri. Aku mau bicara dengannya. Hah, bicara? Lihat saja kau bisa bicara apa. Bicara apa? Bicara kau. Burung miskin tak punya apa-apa. Menipu putriku sampai dia buta. Malah mencuri buku nikah buat menikah. Andi, dengar ini. Cepat cerai dengan putriku. Kalau tidak, aku lapor polisi. Kau menipu dan memaksa putriku. Akan kubuat kau menanggung akibatnya. Bibi, aku tahu dulu kau tak suka aku. Tapi kini, aku sudah berbeda. Bibi, percayalah. Aku bisa beri Putri kebahagiaan. Cih, jangan bohong. Kata-kata itu sudah kubosankan. Anjing takkan berubah. Miskin tetap miskin. Bibi, apapun yang terjadi, izinkan aku bertemu Putri. Setidaknya beritahu aku dia di mana. Andi, itu kau? Andi, Bu, izinkan dia masuk. Putri, buka pintu. Putri, ini aku. Aku di sini, jangan takut. Bibi, aku mohon, izinkan aku bertemu Putri. Jangan mimpi. Saat ini aku di sini, kau takkan bertemu Putri. Wah, penipu yang pura-pura kaya. Gagal pemerasan malah kejar ke sini. Kamu kenal dia? Cih, dasar brengsek miskin. Tadi di jalan raya pura-pura kaya mau nipu aku. Malah sengaja pukul Bima. Bima sampai nangis. Dasar brengsek tak tahu diri. Kamu jangan sampai Putri jadian sama brengsek begini. Oh, ternyata kamu lebih keji dari yang kuduga. Keluar, pergi sekarang juga. Kalau kau ganggu Putri lagi, aku rela mati. Aku takkan segan padamu. Kamu tak punya hati ya? Ibu percayalah, sebenarnya bukan begitu. Biar aku bilang kebenarannya. Sebenarnya kau gagal nipu, malah kejar ke sini. Ternyata Putri, ibunya Putri. Jangan dengar pembelanya. Cepat usir dia. Anak kesayangan di jalan raya. Suddenly tembak aku pakai pistol air dan rusak kontrakku seharga kontrak bisnis 20 miliar. Aku lapor polisi. Petugas datang memverifikasi identitasku dan kontrak itu. Aku lihat anakmu kecil masih belum tahu, makanya tak kubereskan. Kau malah menuduh aku, bilang aku mau nipu, pukul anakmu. Omong kosong. Kontra apa? Kau fitnah dan nipu. Kau cemburu Bima yang lucu. Kak, lihatlah, brengsek ini menindas orang baik. Fitnah. Kalau gitu, ayo panggil petugas tadi buat bicara langsung. Lihat siapa yang bohong. Sebenarnya, siapa yang bohong? Jangan lapor. Bapak Andi, aku mohon, jangan lapor polisi. Kalian lagi bahas apa? Kontrak apa? Lapor apa? Kok aku nggak ngerti? Bibi, tadi di jalan, anaknya main pistol air, menembakku di jalan. Juga rusak kontrakku senilai 20 miliar. Akhirnya aku lapor. Petugasnya sudah verifikasi identitasku dan keaslian kontraknya. Bukti sudah jelas. Bapak Andi, maaf. Aku yang salah. Aku gak jaga anak. Bapak tolong maafkan. Bapak bilang gak akan tuntut kan? Tolong maafkan aku. Gak tuntut dulu, karena anakmu masih kecil. Aku kasihan, kamu malah kejar aku dan fitnah aku di sini. Kontrak itu sangat besar. Sebagai wali, kamu siap-siap di penjara. Penjara? Sahabat, bicara jujur. Sebenarnya ada apa? Dia direktur utama.
Dia memang bos besar, direktur utama grup Nusantara. Bima rusak kontraknya. Kontrak apa? Petugas sudah cek. Benar-benar 20 miliar. Kita habis. Kau direktur utama dan punya perusahaan besar. Benar, Bibi. Aku direktur utama grup Nusantara. Perusahaanku senilai 100 miliar. Benarkah ini? Kakak, bicara jujur. Kalian berdua nggak sengaja mau menipuku, kan? Kenapa aku menipumu? Dia memang bos besar. Anakku dulu buat masalah. Kini menantumu mau tuntut tanggung jawab. Kakak, tolong belaku. Mohon pada menantumu. Jangan kirim aku ke penjara. Bima nggak bisa tanpa ibunya. Gimana aku mohon? Dia menantumu. Kau mertuanya. Dia pasti dengar kata-katamu. Mohon bantu belaku. Andy, kamu benar-benar sukses jadi bos besar. Bibi, lepaskan Putri. Kau akan tahu. Hah? Ibu, Andi. Ibu, Andi sekarang benar-benar kaya. Di bawah ada mobil yang dia belikan. Juga cincin ini dia belikan juga. Oh ya, hari ini dia ajak ke pusat kota dan belikan apartemen mewah. Sertifikat rumahnya cuma ada namaku. Ya Tuhan, kakak, menantumu ini dulu kira orang miskin. Ternyata dia orang kaya. Pak Andi, lihat. Bapak muda dan hebat, ganteng dan tampan sekaya ini. Di sampingmu pasti butuh orang yang perhatian. Bapak masih butuh pacar nggak? Hah? Kamu masih butuh pacar nggak? Hah? Bapak Andi, aku punya keponakan. Baru lulus kuliah. Cantik banget. Umurnya cocok sama kamu. Cantik dan langsing. Juga patuh. Karena aku ini tak tahu harga diri, tak pantas buatmu. Biar aku kenalkan keponakanku. Aku jamin lebih baik dari Putri. Juga lebih pandai melayani. Sari, dasar tua. Tak tahu malu ya? Berani ganggu menantuku. Pergi sekarang. Atau ku hajar kau. Asal jago, semua bisa direbut. Kau tak mau suami kaya, tak boleh orang lain cari. Kau... Baiklah, aku pergi. Bapak Andi, soal kontrak itu kau janji tak lapor polisi. Kau murah hati. Berani kau mau kosong lagi? Aku lapor polisi. Fitnah menantuku. Pergi. Andy, kontrak Eroba itu benar tak apa? Ku dengar mahal banget. Tak apa, biar Rina bawa ulang. Aku tinggal tanda tangan saja. Kapan kamu jadi direktur utama? Kok nggak kasih tahu aku? Aduh, menantuku yang baik. Ayo, duduk. Berada berdiri, capek. Duduk. Tadi itu salah paham. Salahnya Bibi. Sudah tua dan gila. Jangan anggap serius. Oh iya, kamu hebat banget. Kok tiba-tiba ada banyak uang? Dan punya perusahaan besar? Sebenarnya dia paman jauh. Dia lama berjuang di luar negeri, tapi tak punya anak. Belakangan ini, dia serahkan perusahaan, semua diserah. Ternyata begitu. Aduh Andi, kau beruntung sekali. Aku sudah bilang, putriku punya selera yang baik. Andy, kau memang hebat. Pasti akan sukses. Ibu, sekarang Ibu tak keberatan kami bersama. Siapa berani keberatan? Kalau ada yang keberatan soal Putri dan menantuku, itu lawan aku. Aku yang pertama menolak. Ibu paling baik. Dasar anak bodoh, Ibu juga demi kamu. Andy, Putri nanti serahkan ke kamu.
Ibu, tenang saja. Tunggu acara siap, pasti kasih Putri pesta pernikahan yang mewah. Rumah, emas, mahar juga pasti ada. Oh, hahaha, bagus, bagus. Aduh, sudah malam. Andi, jangan pulang malam ini. Anggap saja rumah sendiri. Tinggal satu kamar sama Putri. Ibu, kenapa malu? Ibu sudah lewat tahap itu. Andy, kata Putri, kamu belikan dia rumah baru. Menantu baikku. Besok ajak ibu lihat ya. Tentu saja. Aduh, ya Tuhan, persis istana, memukau sekali. Ibu, asal ibu suka saat kita nikah, ibu boleh tinggal. Kalau tak nyaman, aku belikan satu lagi di dekat sini. Hahaha, bagus, bagus, sangat bagus. Andi, kau lebih baik daripada anakku sendiri. Ibu, Putri tak bohong kan? Wah. Ini Putri kan? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Randy, lama tak jumpa. Siapa ini? Dulu dia dari kantorku, pencari hati. Putri, siapa ini? Halo, aku pacar Putri. Ibu, Putri, ayo kita masuk. Tunggu dulu, kalian tinggal di sini? Iya, kami tinggal di sini. Kalian mampu beli rumah di sini? Hah, jangan bercanda. Mampu atau tidak, usah kau urus. Betul, rumah ini dibeli mantuku. Mantuku itu bos besar. Kemarin dia kasih putriku cincin berlian, mobil mewah, dan rumah baru ini. Oh iya, perusahaan mantuku nilainya 100 miliar. Cincin mobil mewah, perusahaan 100 miliar. Lihat bajunya. Kayaknya dia bisa punya perusahaan 100 miliar. Kalian semua suffering dari gangguan hayal. Halo Bapak Ani, ada perintah apa? Cek dulu, ada tidak nama istriku Putri di daftar pemilik? Lapor Bapak Ani, nih Putri memiliki gedung puncak A18, kata benar. Apa? Pemilik gedung puncak A18? Itu gedung paling mewah. Saat aku kenal Putri dulu, tak pernah ku dengar dia punya pacar yang kaya raya. Bro, uangmu dari mana? Jangan-jangan kaya menadak. Tak perlu kau tahu, Ibu. Putri, ayo pergi. Tunggu dulu. Bapak Andi kan? Kau bilang rumah paling mewah ini atas nama Putri. Benar. Kalau tak salah, surat tanahnya pasti jelas-jelas. Cuma atas nama Putri saja kan? Bro, kau terlalu percaya. Kalau kalian putus atau cerai, rumah ini takkan ada hubungannya denganmu. Kau bakal rugi besar kan? Dasar bodoh. Omong kosong. Randy, dasar brengsek. Tak bisa bicara yang baik. Hubungan Putri dan Andi sangat baik. Tak usah kau coba adu domba. Cahaya apa? Tutup mulutmu. Berani lagi kutuk mereka, mulutmu akan kucabik. Hubungan kami tahan uji apapun. Rumah ini atas nama Putri, itu keputusanku. Segalanya pun sudah jadi miliknya. Sampai tua, hanya satu akhir kami. Yang kau bilang tadi, pasti takkan terjadi. Aku dan Putri sangat bahagia. Tak usah ada orang busuk yang coba isi. Aku sarankan orang itu lebih baik menyerah saja. Kamu! Hello, ini Randy. Cariin orang bernama Andi Pratama.
Aku mau tahu semua keluarganya, kerjanya apa, di mana dia bekerja sekarang, uangnya dari mana. Segera selesaikan. Barusan bilang direktur utama perusahaan triliunan. Omong kosong. Data ini jelas menunjukkan dia kerja di Gemilang Teknologi, cuma pegawai dengan gaji 3 juta, pekerja biasa. Aku tahu. Rumah ini dan mobil itu pasti disewa buat pamer. Halo, Bapak Randy. Ini Randy. Ku dengar Gemilang Teknologi butuh dana. Cepat pecat Andi Pratama. Aku bisa tambah investasi. Kalau tidak, siap-siap bangkrut. Tidur nyenyak semalam. Andy, aku merasa bahagia seperti di mimpi. Putri, ini baru awal. Hidup kita akan makin baik. Halo, manajer. Sekarang, baik-baik. Aku segera ke sana. Ada apa? Masalah kantor? Proyek kantor ada masalah. Aku harus cepat pulang urus. Aku pergi dulu. Putri, kamu gak usah capek-capek. Aku punya perusahaan sendiri. Kamu bisa bantu aku. Kalau gak mau, kamu bisa kerja apa saja. Gak usah kerja buat orang lain. Andy, aku tahu kamu peduli. Tapi pekerjaan ini sudah lama aku jalani. Aku tak mau menyerah begitu saja. Aku tak mau orang bicara. Bilang aku cuma bisa baik. Aku hormati keputusanmu. Pergi. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Andy. Aku punya perusahaan sendiri. Aku punya uang tersisa. Pas juga, cuti aku sudah habis. Siang ini ke Gemilang Teknologi. Saatnya pamit ke rekan kerja. Sudah dengar? Kantor lagi krisis keuangan. Gaji bulan ini juga belum jelas. Kalau terus begini, takut kantor bakal tutup. Andy datang. Andy! Siapa izinimu telah kerja? Tak punya rasa waktu. Ini kantor, bukan rumahmu. Mau kerja atau tidak? Manajer Kevin, waktu itu aku sudah cuti. Hari ini aku datang tepat waktu. Sudah aku bilang ke kamu. Omong kosong! Kapan aku setuju? Sudah. Ikut aku. Ada hal penting. Andy, kamu juga karyawan lama. Sudah lama di sini. Kantor lagi kesulitan. Kamu malah main-main. Masih punya muka di sini. Kamu mau bilang apa? Mau bilang apa? Keluar dari sini. Aku bilang jelas-jelas. Cepat berangkat dari sini. Aku katakan jelas. Cepat berangkat dari sini. Oke, keluarkan aku. Tapi di perusahaan ini, kinerjaku selalu bagus. Alasan malas kerja tak diterima. Kamu ini, kok banyak omong? Aku nggak suka sama kamu. Cepat, kemas barangmu dan pergi. Aku mau tahu alasan sebenarnya. Mana Pak Wijaya? Aku mau bertemu dia. Pak Wijaya? Andy, kau karyawan hebat. Tapi perusahaan butuh dana 40 miliar. Grup Saputra mau investasi. Syaratnya kau dipecat. Grup Saputra. Siapa yang aku singgung? Aku tak peduli. Tapi dia mau investasi. Takutnya syaratnya tak cuma pecat aku. Mereka minta saham besar. Semua syaratnya berat. Ini syarat yang keterlaluan. Gemilang Teknologi penting di industri ini. Mereka cuma cari kesempatan untuk menelan perusahaan. Aku tahu, tapi tak ada cara. Perusahaan tak tahan. Bapak Wijaya, sebenarnya 40 miliar tak aku investasikan. Kamu? Kau mau investasi 40 miliar? Jangan mimpi. Kau mau investasi 2 miliar? Jangan mimpi. Andi, serius? Tentu bukan 2 miliar,
tapi 5 miliar. Cek, ini buktinya. 5 miliar? Kau gila ya? Sembarangan saja, bos. Sebaiknya panggil satpam, usir orang gila ini. Industri sedang booming, tapi Gemilang terus rugi. Beberapa proyek gagal. Kau nggak merasa aneh? Apa maksudmu? Bos, jangan kejar dia. Dia cuma fitnah karena panik. Kebetulan, proyek yang paling rugi perusahaan, seingatku, semua kau yang tanggung jawab, kan? Sebenarnya manajer Kevin baru-baru ini kerja sama dummy company untuk overbill agar uangnya masuk ke kantong sendiri. Soal ini mungkin cuma bapak saja yang nggak tahu. Kalau tak percaya, kirim orang periksa arus kas proyek terbarunya serta supplier itu. Pasti ada buktinya. Dasar Andi, berani kau fitnah aku. Berani kau pukul aku. Pak, dia fitnah aku enggak. Dasar brengsek, kau kira aku buta? Aku begitu baik padamu. Kau malah khianat. Pak, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Aku cuma salah pikir. Pengawal, bawa brengsek ini pergi. Suruh dia, kembalikan semua uangnya. Lapor polisi. Keluar. Pak, beri aku kesempatan lagi. Pak, aku salah. Bapak brengsek sudah hilang, tapi lubangnya masih ada. Jika masih percaya padaku, uang ini bisa atasi krisis. Andi, terima kasih sudah bersihkan brengsek ini. Tapi kenapa harus percaya kau bisa keluarkan uang sebanyak ini? Pernah dengar Nusantara Teknologi? Aku, Direktur Utama Grup Nusantara. Aku Direktur Utama Grup Nusantara. Grup Nusantara? Kamu Bapak Andi? Mana mungkin? Tak ada yang mustahil. Perusahaan ini dari pamanku yang kerja di luar negeri. Tak punya anak, yang baru aku terima beberapa waktu lalu. Ternyata begitu. Bapak Andi, kamu jago sembunyi. Bapak Wijaya, kamu tahu kemampuan aku di Gemilang, kan? Uang ini aku investasikan, cuma 49% saham. Gemilang tetap kau pimpin, tim teknis dan merek tetap. Kita saling untung. Bantu atasi masalahmu, dan perusahaan bisa capai target lebih tinggi. Bapak Andi datang di saat yang tepat. Selain investasi, ada permintaan lain. Bilang saja, aku Wijaya kuat. Bapak Wijaya jujur. Baru saja kejadian, manajer Kevin. Pantas saja waspada. Uang ini aku investasikan. Ada 2 tujuan. Pertama, 49% saham ini, tolong transfer ke istrimu, Putri. Hebat, sungguh hebat. Bapak Andi tak cuma sukses, tapi juga setia pada istri. Benar-benar pria hebat. Aku Wijaya salut. Oke, aku setuju. Yang kedua? Yang kedua juga mudah. Kamu tahu Putri, istrimu? Dia hebat dalam kerja, sangat bertanggung jawab. Aku mau ajak dia ke tim inti Gemilang. Berikan platform untuk bakatnya. Begini untuk Gemilang. Cadangan tenaga kerja dan semangat juga bagus. Tak masalah. Ikuti kata Bapak Andi. Aku percaya kamu. Kau cepat, aku juga tak main-main. Halo Andy, aku masih lembur di kantor. Ada apa? Sayang, hentikan pekerjaan. Cepat ke Gemilang Teknologi, ke kantor Pak Wira. Ada hal penting mau ku bilang. Aku tunggu di sini. Sekarang? Baik, aku segera ke sana. Andy ya? Andy, kamu kenapa? Ada apa di kantor? Pak Wira dia... Wah, Bu Putri, senang bertemu. Kau dan Bapak Andi pasangan sempurna, jodoh sejati. Pak Wira, ini... Gemilang Teknologi baru saja dapat bantuan dari suamimu, Bapak Andi. Bapak Andi sangat besar hati. Barusan berinvestasi 50 miliar ke Gemilang Teknologi. 50 miliar. Bapak Andi juga meminta 49% saham perusahaan ini
Semua didaftarkan atas nama Putri tanpa syarat. Bapak Andi juga mengundangmu bergabung tim inti Gemilang Teknologi, ciptakan masa depan. Selamat datang, Bu Putri. Andy, serahkan semua saham dan suruh aku kerja. Semua ini terjadi mendadak, Putri, aku tahu kemampuanmu. Kau cuma kurang tempat untuk berkreasi dan buktikan dirimu. Jangan tolak lagi. Benar, Bu Putri. Jangan tolak lagi. Jadi, aku coba saja. Deteksi pemilik belanja untuk Putri. 49% saham Gemilang Teknologi. 10 kali cashback sedang dihitung. Jumlah cashback 500 miliar. Sudah dikirim ke rekening pemilik. Selamat, Anda dapat hadiah khusus. Hadiahnya desain mobil energi baru canggih dan 1 botol obat penambah stamina. Hadiah khusus? Desain mobil energi baru? Sistem? Apa gunanya ini? Hadiah khusus acak, desain mobil energi baru kelas atas, sistem inti 3 volt, baterai padat, motor super efisien, desain kendali cerdas. Saat mobil diluncurkan, industri mobil energi baru akan dihancurkan total. Setelah minum obatnya, semua fungsi tubuh Anda ditingkatkan, kekuatan 5 kali lipat. Hebat banget. Bapak Wijaya, kami pamit dulu. Putri besok kerja normal. Tak masalah. Biar aku antar. Silakan. Putri, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Tunggu aku ya. Ya, pergi saja. Putri, lama tak jumpa. Tunggu siapa di sini? Randy, kenapa kamu di sini? Sayang, tentu saja aku kesini buat ketemu kamu. Aku tunggu suamiku. Jauhi aku. Juga jaga ucapanmu. Kita nggak dekat. Tunggu suamimu? Si sampah yang dipecat Gemilang? Jangan tunggu, dia sudah dipecat Gemilang. Rumah itu juga sewa kan? Pura-pura kaya ya Putri. Kenapa harus sama orang sok-sokan? Asal malam ini kau layani aku. Ikut aku, kedepannya mau apa? Ku belikan. Kamu mau apa? Rumah itu asli. Aku ke Gemilang buat tanda tangan. Tanda tangan? Tanda tangan apa? Surat kompensasi pemecatan? Tentu saja kontrak jual beli saham. 109% saham Gemilang Teknologi sekarang milik istriku, Putri. Apa maksudmu? Tadi kamu bilang Gemilang Teknologi sudah tamat. Benar, PT Gemilang kebangkrutan. Semua orang tahu soal ini. Maaf, kamu kecewa. Aku baru infus 100 miliar ke Gemilang. Istriku punya 49% saham perusahaan. Gemilang milik kami. Andy, kamu memang jago, gua saja. Putri, kamu dengar? Kamu percaya omongannya? Dia cuma pura-pura hebat, spesialis menipu cewek bodoh. Putri, sadarlah, jangan sampai kau ditipu dan malah bantu orang. Randy, jangan asal ngomong. Siapa Andi sebenarnya? Aku lebih tahu darimu. Jangan coba cekong. Randy, trik-trik licikmu itu seperti menipu di belakang, maksa aku dipecat. Sangat rendah. Kalau mau main, aku siap lawan. Tapi ingat, jangan gunakan cara licik lagi. Putri, ayo pergi. Bayu, panggilkan sekumpulan orang tangguh, bawa senjata. Ayo, berantem. Resto yang kita makan malam ini rasanya gimana menurutmu? Asal bareng kamu, aku makan apa saja juga boleh. Bocah, besok tahun depan hari kematianmu. Andy, mereka orang apa? Siapapun yang kirim kalian, aku bayar 2 kali lipat. Hilangkan diri kalian. Bayar, kerja. Ada yang bayar untuk ambil tangan dan kakimu. Jangan takut, mundur dulu. Ini obat penambah kekuatan. Hadiah sistem terakhir.
Coba efeknya sekarang. Jangan sok hebat, hancurkan dia. Ayo, serang! Bilang, siapa yang kirim kamu? Tolong bang ya, Randy, dia yang kirim kami. Dia bilang mau ambil tangan kakimu, tolong. Ternyata, Randy. Bang, sudah kubilang semua, mohon maafkan aku. Anggap saja aku nggak ada. Boleh, tapi kamu selamat dari hukuman mati. Ini cuma teguran. Kalau ada lagi, nasib kalian gak akan sebaik ini. Pergi! Randy, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Randy keterlaluan sekali, selalu ganggu aku. Sekarang malah bayar orang buat lukai aku. Tapi sayang, oh ya, kenapa kamu tiba-tiba jadi hebat sekali? Aku ini kan selalu hebat. Kita sudah musuhan. Randy, aku ingat. Andy, jangan nekat. Keluarga Saputra kuasa besar di Kota Jaya. Mereka jual mobil bensin dan mobil listrik murah. Belakangan ini sangat sukses. Perusahaan terkenal di Kota Jaya, sangat berpengaruh. Kalau di industri lain, mungkin susah. Tapi di energi baru, aku punya cara. Besok kita bahas di kantor. Duduk. Bapak Andi, manajer Putri, kantor sudah siap untuk kalian. Kini ini kantor khusus, manajer Putri. Lihatlah, ada yang kurang. Bilang saja ke Pak Wijaya, jangan sungkan. Bapak Wijaya, duduk. Mau balas dendam? Balas dendam? Dendam apa? Sudah ku cari tahu. Yang korbankan dana gemilang selalu buat masalah. Itu grup Saputra. Benar dia? Tapi gimana caranya? Keluarga Saputra sangat besar. Mereka sangat berpengaruh di industri. Papa Wijaya, jika percaya padaku, aku bisa bantu. Soal balas dendam, sangat mudah. Pakai ini. Ini apa? Terobosan Nusantara Teknologi, sistem inti 3V Nusantara, baterai padat, motor super efisien, desain kontrol elektrik cerdas. Bisa buat kendaraan terbaik di pasaran. Jarak tempuh naik 300%, waktu isi daya turun 70%, performa total baru. Saat diluncurkan, pasti gemparkan industri. Nantinya, grup Saputra, empire mobil mereka, terutama bisnis energi baru mereka, akan hancur total. Pak Wira, balas dendam ini puas? Jarak tempuh 300%. Waktu isi daya berkurang 70%. Bapak Andi, benarkah ini? Kemampuan Nusantara segera kau lihat. Tapi ini belum cukup. Belum cukup? Manfaatkan baterai dan elektronik untuk tekan Saputra. Belum cukup kejam? Tekan mereka memang sakit. Tapi aku mau musnahkan Saputra. Rebut semua pangsa pasar mereka. Jangan-jangan kau mau buat mobil listrik? Benar, integrasikan rantai. Buat merek sendiri, mobil listrik. Tapi ini proyek besar. Modalnya tak terkira. Desain, supply, produksi. Uang bukan masalah. Aku sudah putuskan. Aku bisa investasi 1.000 miliar. Pertama, lihat respon pasar. Lihat respon pasar, aku tambah investasi. Bapak Andi, bukan cuma baterai dan motor ini benarkah sehebat itu? Suruh insinyur Leo lihat. Dia pasti paham.
Bener, Insinyur Leo. Dia dari perusahaan kita, dibayar mahal. Ahli teknologi listrik. Panggil dia, pasti tahu. Insinyur Leo! Bapak Wijaya. Insinyur Leo, ayo, kebetulan mau cari kamu. Lihat ini. Ini kepadatan energi, efisiensi motor, logika elektronik. Gak mungkin. Ini desain revolusioner, menutupi semua sistem saat ini. Jarak tempuh, waktu isi daya. Peningkatan 300%, waktu berkurang 70%. Bapak Wijaya, teknologi ini dari mana? Teknologi ini lebih maju 30 tahun dari industri. Benarkah ini? Memang benar, Bapak Wijaya. Teknologi inti mobil listrik, terutama di sistem 3-volt ini. Mobil ini, kalau pakai sistem ini, jarak tempuh, pengisiannya akan mengalahkan semua mobil mewah di pasaran. Ini revolusioner. Bisa diproduksi massal. Iya. Konsep desain ini sangat layak. Tapi prosesnya, biayanya luar biasa besar. Promosi, peralatan, bahan, terutama baterai produksi padat. Tiap tahapnya butuh dana yang sangat besar. Uang bukan masalah. Seperti aku bilang, aku investasi 500 miliar. Deteksi pemilik belanja untuk Putri. Investasi 500 miliar. 10 kali cashback sedang dihitung. Cashback 5 triliun sudah diterima. Bapak Wijaya, dia bukan Andi dari perusahaan kita. Kenapa bisa sekuasa ini? Pak Leo, zaman sudah berubah. Bapak Andi ini, sekarang dia sudah jadi bos besar. Juga pemegang saham Gemilang Teknologi dengan 49% saham. Bapak Andi, kamu menolong kami, menyelamatkan kami. Aku sangat berterima kasih. Bapak Wijaya, sama-sama. Suatu 9% saham itu atas nama istriku, Putri. Lagian, kita punya musuh bersama, Grup Saputra, Randy Saputra. Randy dan Grup Saputra. Sudah ku cari tahu, mereka yang main belakang bersama dengan ratu di perusahaan mau beli perusahaan kami murah. Kalau mereka mau lawan, kita habisi mereka. Oke, Bapak Andi, kali ini aku ikut keputusanmu. Kita habisi Grup Saputra sampai hancur. Soal peluncuran mobil, tak cuma teknologi, promosi juga bagian tak terpisahkan. Biar aku urus. Baik, ikut keputusan Bapak. Aku siap-siap dulu. Iya, soal promosi iklan, kamu mau gimana? Perusahaan Saputra sudah lama mendunia di otomotif banyak tahun. Pasti sulit melawannya, kan? Promosi cuma gimmick dan marketing. Asal jago dua itu saja cukup. Ayo, ikut aku ke perusahaan. Iya. Pak Jaya, jangan putus dulu. Beri aku kesempatan. Aku pasti kasih keajaiban. Pak Leo. Semua tak becos. Setelah tahun ini, tak ada satupun proyek. Kau terus begini, kita semua kelaparan. Kak Wira. Tak usah panik. Meski tutup, jangan kehilangan harga diri. Ada 2 tamu di luar, mau bahas proyek besar. Anggaran iklan minimal 2 miliar. Apa? 2 miliar? Minimalnya? Diam saja, temui mereka. Salah, tunggu dulu. Aku temui sendiri. Tamu Andy, iklan 20 miliar, kamu yakin bisa? Apa terlalu besar? 20 miliar? Semudah itu. Asal bisa viral, 20 miliar ini bisa bawa hasil ratusan miliar. Kalau mainkan besar. Wah, tamu penting. Selamat datang. Aku Wira Santoso. Ayo ke dalam. Silakan duduk. Kenapa diam saja? Segera sajikan teh.
Kudengar kalian mau iklan 20 miliar. Pak Wira, aku nggak suka berputar-putar. Kudengar Imajinasi adalah perusahaan iklan terdepan di Kota Jaya. Pasti terdepan. Berikan aku kesempatan, aku kasih keajaiban. Iklan 20 miliar, aku pasti buktikan kemampuanku. Cuma nggak tahu kalian mau promosikan produk apa. Wah, ini jarak jauh lebih hebat dari mobil kelas atas. 300%. Revolusi pengisian baterai. Ulangi pengalaman berkendara. Wah, tagline ini sangat hebat. Di industri otomotif, ini bisa jadi iklan palsu. Risikonya besar. Aku takut sulit pijat. Aku tak butuh bohong. Soal kebenaran, tenang saja. Yang tercantum di sini, semua tentang mobil ini, spesifikasi, performanya. Aduh, Bapak Andi, jujur saja. Klien yang datang ke sini, semua bilang produknya asli. Tapi, semakin ekstrem iklan, kalau produk tak sesuai, balasannya lebih dahsyat. Tenang saja. Contohnya, siap 2 hari ini. Akan saya kirimkan 1 unit. Coba saja, pasti asli. Kalau Bapak Andi yakin, kalau produknya asli, itu bakal goncang seluruh industri mobil. Bikin boom. Tentu saja. Pak Wira, selamat kerjasama. Selamat kerjasama. Aku ambil proyek ini. Meski talokan imajinasi, pasti sepadan. Tunggu sebentar. Saya siapkan kontrak terbaik. Tunggu ya. Deteksi pemilik belanja untuk Putri. Biaya iklan 20 miliar 10 kali cashback sedang dihitung. Cashback 200 miliar sudah masuk. Selamat, kamu dapat hadiah acak spesial. Dapat kemampuan melihat tembus. X-ray vision bisa lihat semua. Menarik juga. Mungkin berguna. Andy, kamu yakin bisa urus ini? Tenang saja, Putri. Kau harus percaya padaku. Percaya pada produk kita. Beritahu semua, tahun ini mobil listrik target produksinya minimal 100.000. Garansi produksi 24 jam non-stop. Siapa berani males, langsung keluar. Baik, Randy. Ada kabar lain soal gemilang teknologi? Soal Andi dan Putri, mereka berdua. 2 orang itu lagi main apa sekarang? Kayaknya mereka juga siap buat mobil listrik pakai merek Gemilang Teknologi. Buat mobil, Gemilang dulu cuma pabrik suku cadang. Meski ada sedikit teknologi, tapi apa soal sistem 3-volt? Kita habiskan banyak uang merayukan raksasa asing baru dapat lisensi patennya. Mereka tahu apa, pakai apa buat mimpi. Randy, kali ini mereka serius. Banyak gerakannya. Ku dengar ada sistem Nusantara. Sistem Nusantara? Itu barang rongsokan apa? Belum tahu detailnya. Mereka heboh kata-kata sistem Nusantara. Lebih maju 30 tahun dari luar. Lebih maju 30 tahun. Yesus pun tak berani ngakuin. Omong kosong. Betul, Randy cerdas. Mereka cari mati. Mau main api? Oke. Ku tambahin minyak buat kalian. Pergi! Cari sekelompok wartawan bayaran. Asal Gemilang berani konferensi, ungkap di sana. Fitnah sampai mati. Aku mau Gemilang dan pasangan brengsek itu hancur dan rusak namanya. Hebat, Randy. Ide ini cerdas. Pasti berhasil. Tenang, hari ini kamu bintangnya. Ingat, aku di bawah sana. Iya, kalau kamu di sini,
Apapun tak kutakutkan. Wendy, sudah siap? Wartawan bayaran sudah di dalam. Asal Gemilang berani bual, kita langsung rebut. Pasti mereka malu di depan umum. Bagus. Hari ini aku mau lihat Andi dan Putri mati bagaimana. Tenanglah. Selamat datang rekan media dan rekan seprofesi. Sekarang kita hadir di acara peluncuran mobil listrik Gemilang. Hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru Gemilang Teknologi, mobil listrik terbaru kami. Bu Putri, bagaimana perusahaanmu berani klaim 30 tahun lebih maju, jarak tempuh 300% lebih jauh yang jelas-jelas bohong? Bapak Andi diganggu. Pasti ada yang suruh. Dia lagi. Bu Putri, jawab langsung. Rekan media, apa buktinya produk kami promosi bohong? Cuma berdasarkan sloganmu, 30 tahun lebih maju, jarak 300% lebih 70% lebih cepat, itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan menipu konsumen. Kau tak pernah lihat, tak berarti tak ada. Teknologi berkembang cepat. Bagaimana kau bisa batasi dengan pandanganmu? Permisi, mana ada itu promosi bohong? Tak usah dengar. Lihat sendiri, apakah itu bohong sekarang. Kita uji langsung mobilnya. Apa itu fitnah? Coba saja. Selamat datang rekan-rekan media. Silakan coba mobil ini. Responnya, wah keren banget. Cara tempurnya sangat memuaskan. Kecepatan pengisiannya kayak film sci-fi. Pengemudi otomatisnya lancar sekali. Tanggani rute rumit dengan mudah. Ini pengalaman revolusioner. Jika mobil ini luncur, mobil listrik premium yang ada takkan bisa bertahan. Palsu semua. Para wartawan pasti disewa Andi buat sandiwara. Randy, wartawan di atas yang kita bayar buat ganggu. Apa? Memang Gemilang, mobil yang diluncurkan sangat hebat. Tak ada celah sedikit pun. Tenang Randy, spesifikasinya sangat tinggi. Harganya pasti tak murah. Paling murah pun ratusan juta. Orang biasa takkan mampu beli. Pasti tak laku. Jangan cuma pamer performa. Berani kasih tahu harga mobil ini. Jangan-jangan 100 juta. Gemilang mau bangkit dengan mobil ini. Cuma mimpi. Ratusan juta? Itu harga mati. Performa bagus, harga segitu pasti tak laku. Siapa bilang harga kami mahal? Aku jamin harga mobil ini semua konsumen bisa beli. Aku nyatakan produk pertama dengan Nusantara Trivol, unggulan mobil tenaga baru. Harganya 399 juta. Kamu bilang berapa? Kamu dengar benar, hanya 199,9 juta. Jumpa industri, ini akan membersihkan seluruh pasar mobil listrik. Saputra pamat, harga segitu, gimana kita bertahan? Bapak Andi, harga 199,9 juta itu benar? Benar-benar bisa untung? Benar adanya. Tapi produksi pertama cuma 2.000 unit. Siapa cepat dia dapat, habis-habis saja. 5 unit? Benar. Kita masih ada peluang. Jangan biarkan dia produksi. Andy, acara hari ini sangat berhasil sekali. Sampai sekarang aku masih merasa seperti mimpi saja. Ini bukan mimpi, ini nyata. Jangan lupa siapa yang memimpi. Bapak Andi, kabar baik. Kabar sangat baik. Pak Wijaya, lihat senangnya. Kayaknya 2.000 unit pra-order sudah habis ludes. Benar, sudah habis laku. Baru mulai dijual, server kita hampir crash. Cuma 3 menit sudah habis. Order terus masuk. Kagum banget. Semua sudah terkontrol. Sekarang kita harus luas-luaskan lini produksi. Pastikan pasokan terus. Aku akan tambah investasi. Oke. Mobil listrik adalah tren masa depan.
Asal kita terus maju ke arah ini, kita bisa jadi legenda tak terkalahkan. Bapak Wijaya, Bapak Andi, gawat! Ada apa? Kenapa panik? Beberapa mitra, supplier komponen, baru saja kirim surat. Mereka putuskan kerjasama dan menolak pasokan. Apa? Putus pasokan? Ada apa? Jelaskan. Bapak Wijaya urus bahan baterai, peralatan listrik, dan sensor pengemudi otomatis dari 3 supplier inti. Barusan surat resmi datang bertubi-tubi. Putus kerjasama sepihak, alasan mereka kabur, tapi sikapnya tegas. Apa? Sialan! Sialan, mobil kita laku laris. Ini kesempatan gue dapat uang. Otak mereka rusak. Uang ada, malah tak mau. Bukan otak rusak. Ada yang tawarkan, penawaran tak bisa ditolak. Atau ada rahasia yang bisa dimanfaatkan. Kalau tebakan, itu ulah Randy. Selain dia, tak ada yang berani buat hal begini. Bapak Andi, gimana sekarang? Produksi bakal berhenti. Dia main licik. Mau lawan, kita lawan tuntas. Bapak Wijaya, sekarang di sekitarmu ada mitra yang bisa gantikan. Ada beberapa supplier sekunder yang dekat. Kapasitasnya kecil, biayanya mahal. Tapi cuma bisa tahan beberapa hari. Itu cuma sementara, bukan solusi jangka panjang. Cukup hari-hari. Hubungi mereka. Segala biaya harus dijamin. Pesanan pertama dan produksi kecil terus berjalan. Sekaligus turunkan harga mobil baru dan pra-order 30%. 10%? Bapak Andi, harga ini sudah jauh di bawah harga pasar. Turun 30% lagi, kita kuat. Uang bukan masalah, aku akan ganti rugi. Tapi harus sesuai tujuan. Yang harus kita lakukan, tahan situasi peperangan harga, sekaligus dukung restrukturisasi rantai pasok dan ekspansi kapasitas. Bapak Andi, Anda seperti dewa kekayaan. Jaringan luas. Aku Pak Wijaya, selamanya ikut Bapak. Asal ada Bapak, apapun takkan kutakutkan. Gemilang pasti akan melesat ke puncak. Terdeteksi pemilik belanja untuk Putri. Memicu hadiah acak khusus. Hadiah, pil awet muda 1 buah. Manfaat, wajah awet muda selalu segar. Pil vitalitas 1 buah. Manfaat, tubuh kuat, stamina tak terbatas. Pil awet muda buat Putri awet muda. Pil vitalitas, stamina tak terbatas. Wah, kalau makan itu nanti aku dan Putri bisa punya banyak anak. Andy, kamu kenapa? Kok bengong saja? Gak apa-apa. Cuma kepikiran hal yang menyenangkan. Jadi, Bapak Wijaya, karena grup Saputra mau main, kita mainkan saja sampai tuntas. Oke. Kerja bagus kali ini. Kita putus tulang kunci Gemilang. Lihat saja, Andi bisa lompat mana lagi. Tanpa bahan baterai, sensor magnet motor, mobil rongsokan itu cuma besi bekas. Gudang produksi akan jadi tempat sampah besi. Randy cerdas. Gemilang pasti gulung kita. Randy, gawat. Dunia hancur. Gemilang, mereka gila. Tak usah panik. Mereka bisa apa lagi? Mereka potong harga semua mobil 30%. Promosi subsidi 100 triliun. Semua media heboh. Pelanggan lama kita 80% malah beli mobil Gemilang. Sekarang ribuan mobil baru di gudang. Jadi stok tak laku. Telepon tagihan bank meledak. Kalau begini terus, kita semua tamat. Apa? 100 triliun? Andy dapat 100 triliun dari mana? Dia perampok bank? Randy, kami sudah cari tahu. Uangnya dari rekening grup Nusantara. Nusantara milik Andi. Dia memang direktur utama. 100 triliun itu dana pribadinya. Apa? Apa? Kau bilang dia keluarkan 100 triliun lawan harga kita? Gila. Dia itu gila. Andi Pratama. Kalau kau mau habisi aku, kita habis-habisan. Okey.
Halo, Bang Rizky? Ini aku. Bantu usir orang. Dia di Kota Jaya. Uang bukan masalah. Aku mau dia lenyap dari dunia ini. Ibu. Aduh, menantuku. Kau nggak tahu, mobil ini di luar harganya sampai ratusan juta. Susah banget dapatnya. Kau sangat berharga. Asal ibu suka. Ini produksi sendiri. Misa kasih ibu lagi. Biar ibu pamer ke teman-teman. Biar ibu kasih ke teman-teman. Ku dengar ini terbatas. Sangat susah didapat. Gak masalah. Nanti ku suruh supir datang. Kasih ibu beberapa. Aku tahu. Aku nggak salah pilih. Menantuku ini. Putri, lihat Andi begitu baik padamu. Oh ya, kapan kalian nikah? Ibu tunggu cucuku. Ibu ngomong apa? Ibu, tunggu saja perang bisnis ini usai. Aku pasti kasih Putri pesta nikah yang heboh kota. Putri, perusahaan ada darurat. Aku keluar dulu. Oke. Andy, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma luka ringan. Sempat bilang, siapa suruh bunuh aku? Aku nggak tahu. Ini cuma kecelakaan, remnya nggak berfungsi. Kecelakaan? Kecepatan itu jelas-jelas pembunuhan. Nggak mau bilang, pembunuhan sengaja, hukuman mati. Jangan kirim aku ke penjara. Aku bilang, ada yang namanya Bang Rizky. Dia kasih aku 100 juta buat tabrak kamu mati. Aku cuma tahu segitu. 100 juta? Cuma 100 juta mau bunuh aku? Kayaknya harus ketemu Bang Rizky. Aku harus tahu siapa dalang di balik ini. Jangan, Andi. Bahaya. Jangan pergi. Putri, harus kita pecahkan. Kalau tidak, kita takkan tahu siapa dalang di balik. Tenang saja, aku tahu cara. Janji sama aku. Harus aman dan pulang selamat. Kalau kamu apa-apa, aku juga nggak mau hidup. Tenang saja, aku nggak apa-apa. Bang Rizky beruntung sekali. Kayaknya malam ini ada makan malam lagi. Kamu siapa? Cari mati. Kau suruh orang tabrak aku. Sekarang kau tanya aku siapa? Kamu ini, nyawamu kuat ya? Sehebat itu, tak bisa membunuhmu. Ku beri dua pilih. Satu, bilang siapa penggeraknya. Aku putuskan satu lengannya. Dua, tak bilang. Hari ini, tahun depan, hari kematian. Besok, tahun depan, hari kematianku. Kau berani bicara, bro? Hajar dia! Sekarang giliranmu. Bilang atau tidak? Aku Rizky di dunia ini hanya tahu satu kata. Setia. Aku tak akan bilang. Aduh, sakit! Mati saja. Itu Randy Saputra, grup Saputra. Dia kasih aku 10 miliar buat habisi kau. Aku juga tak mau. Bos, maafkan aku. Randy.
Ternyata dia. Ternyata Randy. Kali ini ku lepaskan. Kalau ada lagi, takkan seberuntungan ini. Terima kasih, bos. Maafkan aku. Mulai hari ini, nyawaku milikmu. Asal kau perintah, walau ke langit atau bumi, aku siap melakukannya. Grup Saputra sekarang seperti belalang musim gugur, takkan bertahan lama. Randy pakai cara licik begini, dia sudah panik. Tak lama lagi, dia harus likuidasi. Bang hebat. Kukira Randy lawan kamu. Persis seperti tikus jilat hidung kucing. Dia pasti mati. Maaf, belum kenal. Kau siapa? Aku Andi Pratama, Direktur Utama Nusantara Teknologi. Nusantara Teknologi? Yang harta ratusan triliun? Nusantara Teknologi? Jasa Randy. Dia bilang lawan orang biasa. Tak sangka kau bos sejati. Bang, aku ikut kau sekarang. Aku ikut kau. Oke, ikut aku. Hati-hati, Bang. Bang Rizky langsung akui dia sebagai bos. Kau memang bodoh. Dia bos besar. Bisa ikut dia. Itu rezeki besar. Tapi Randy berani lawan Bapak Andi. Dia pasti mati. Kalian tahu nanti. Ikut Bang Rizky baik-baik. Jamin hidup enak. Paham? Bapak Hendra, Randy, lihatlah hasil kerja kalian. Market share turun 70%. Harga saham jatuh parah. Mobil produksi tak laku. Bank terus menagih utang. Menurutku, grup Saputra bakal hancur di tangan kalian. Randy, kalau bukan kau sok tahu, terus cari masalah Andi, lawan gemilau teknologi perang harga bodoh, kami tak akan begini. Omong kosong, aku cuma jaga reputasi grup Saputra. Kau jadi mati, dan tarik kami juga. Betul, Gemilang punya teknologi dan modal. Andi didukung grup Nusantara. Randy, apa hakmu melawannya? Cuma pakai cara licik. Akhirnya kau celaka sendiri. Semuanya, sekarang bukan saat cari salah. Yang terpenting, Kami pemegang saham besar. Sudah sepakat, langsung jual semua saham grup Saputra. Cari untung. Apa? Jual? Jangan jual! Jual sekarang, harga saham bakal runtuh. Grup Saputra bakal benar-benar tamat. Kalau harus tamat, kalian saja yang tamat. Kami investasi demi untung. Bukan ikut kalian bersama-sama hancur. Tunggu dulu. Kalian mau jual saham ke siapa? Siapa yang mau beli kacau balau grup Saputra ini? Kalau Bapak bisa keluarkan uang, bukan harga pasar, tapi harga dasar, pasti kami jual ke Bapak dan Randy. Sayang, kalian ada uangnya. Kalau tak ada uang, jangan ikut campur ke siapa kami jual. Oh, bilang saja langsung. Jangan bikin misteri. Siapa sebenarnya? Bapak Andi datang. Halo, Bapak Andi. Duduk. Bapak Andi, lihat. Semua dokumen sudah sesuai permintaan. Tunggu saja Bapak tanda tangan. Apa mereka jual saham ke kamu? Betul Randy, kami jual semua saham ke Bapak Andi. Memilih sisi yang menang. Saputra sudah hampir tenggelam. Kami hentikan kerugian. Jaga kepentingan sendiri. Itu wajar. Semua pengkhianat. Randy, jangan bicara kasar begitu. Kita ini namanya memilih sisi yang menang. Menurut kontrak tadi, grup Saputra 51% sahamnya milikku. Jadi, grup Saputra sudah milikku. Jadi, aku yang atur. Andy, jangan harap. Randy, ini semua salahmu. Kalau tak kau usik aku, selalu menentangku, grup Saputra takkan begini. Randy, ini semua salahmu. Jangan salahkan orang lain. Anak durhaka, kau yang buat begini.
Ayah, kenapa pukul aku? Kenapa? Anak durhaka yang buat masalah besar. Warisan keluarga Saputra sudah kau hancurkan. Papa Andi, semua salah. Anak durhaka yang buta. Dia yang buta. Tak patut melawanku. Aku minta maaf atasnya. Tolong bermurah hati. Bapak Hendra, aku yang rusak. Saputra, kau pukul anakmu, lalu minta maaf padaku. Kau main acting di depanku. Jangan. Bapak Andi tak bermaksud begitu. Aku Hendra, di dunia bisnis puluhan tahun. Pandangan aku tak sebutir debu. Aku lihat sendiri, mobil terbaru gemilangmu. Itu pasti penakluk zaman. Tak cuma Saputra, di dunia ini, manakah pabrik mobil yang bisa bersaing dengannya? Tak ada sama sekali. Kalau bicara tak ada saingan, bapaklah raja. Bapak Hendra, kau memang pandai baca situasi. Papa Andi bijak. Bagaimana kalau begini? Lihatlah grup Saputra. Walau tak sehebat kepakaranmu di industri mobil baru, tapi kami unggul di rantai pasok, distribusi offline, lama berkembang, masih punya basis dan koneksi. Kalau tak keberatan, aku bisa bergabung ke Gemilang Teknologi melayani Bapak Andi. Bapak Hendra, kamu lagi ngapain? Bapak Andi, aku tetap pendapatnya. Orang bijak tahu saatnya. Kapal Saputra sudah tenggelam. Aku cuma cari tempat yang lebih cerah masa depannya. Aku di industri otomotif sudah bertahun-tahun. Yakin Bapak Andi, pasti butuh jasaku. Ayah, kamu gila. Jangan tunduk padanya. Anak durhaka, kau tak berhak bicara. Bapak Andi, anak durhaka ini lancang. Semuanya salahnya. Dia tak tahu diri, menghina Bapak. Mohon Bapak Andi bermurah hati. Beri kami jalan hidup. Aku bisa langsung keluarkan pernyataan dari anak durhaka ini yang tak bisa apa-apa selain buat masalah. Ayah, kamu bilang apa? Kita putus hubungan. Ayah, aku anakmu. Aku tak punya anak yang cuma buat masalah dan hancurkan warisan. Kalau bukan kau singgung Bapak Andi, perusahaan Saputra mana mungkin sampai begini? Bapak Andi, lihat, aku sudah putus hubungan. Apakah sekarang Bapak bisa maafkan grup Saputra? Berikan kami jalan hidup. Bapak Hendra, kalian berdua lagi main drama. Satu jadi penjahat, satu jadi penyelamat. Jangan-jangan tidak. Baik, karena Bapak Hendra tega putus hubungan dengannya. Apakah sekarang boleh tangkap orangnya? Tangkap? Tangkap siapa? Tangkap pembunuhnya yang mau habisi aku, Randy Saputra. Bukti sudah kuserahkan ke pihak berwajib. Tunggu saja hukuman penjara. Bayar pembunuh? Bapak Andi, apa ini salah? Enggak. Sudah jelas, petugas segera datang. Menurutku, dia pasti dihukum 20 tahun. Tolong ayah, aku anak tunggal keluarga Saputra. Aku nggak mau masuk penjara. Cukup. Jangan main-main di depanku. Bukti lengkap pembunuhan sudah kuserahkan ke pihak berwenang. Semua yang terlibat di sini takkan. Andy, jangan keterlaluan. Teriak itu cuma tangisan lemah. Randy, aku malah lebih suka sikap sombongmu dulu. Kau, Andi, apa maumu biar lepaskan anakku? Harus paksa aku berlutut padamu. Oke. Aku sujud. Ayah! Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Andy,
Ayahku sudah sujud. Keluarga Saputra sudah tunduk. Aku juga gak kejar, Putri. Sekarang kau puas? Aku gak puas. Tak sangka, hidupku menangani elang. Ternyata aku yang diserang. Dasar bocah, kamu hebat juga. Hal ini kami berdua ingat. Mau lapor polisi tangkapan aku? Coba saja. Tapi kami takkan diam saja. Tunggu saja. Bapak Andi, Bapak dan anak Saputra berani lawan Bapak. Mereka memang tak tahu diri. Hari ini Bapak kuasai grup Saputra. Uang saham yang kami jual... Benar, Bapak Andi. Tenang saja. Uang pembeliannya akan kutransfer ke rekening masing-masing. Bapak Andi bijak. Kami akan ikut keputusan Bapak Andi. Benar-benar. Aku sudah lama benci mereka. Ikut Bapak Andi lebih cerah masa depannya. Mulai sekarang, Grup Saputra resmi bergabung ke Nusantara dan berganti nama jadi Grup Gemilang. Sekretaris Rina. Atur saja, besok jam 3 siang di sini adakan serah terima resmi dan konferensi ganti nama grup. Baik, Direktur Utama. Andy, ini grup Saputra kan? Kenapa kesini? Ada apa lagi? Ya, ada masalah. Ayo, kita lihat. Salam, Direktur Utama. Andy, ada apa ini? Putri, aku lupa bilang. Aku sudah beli grup Saputra. Sekarang tinggal tanda tangan, sertifikat, dan transfer saham. Tempat ini sepenuhnya milik kita. Beli? Mana mungkin, Andi? Ku bawa. Kamu kesini buat tanda tangan ini, biar kamu saksikan momen ini. Deteksi pemilik belanja untuk Putri beli saham kontrol grup Saputra. Memicu lagi di tahap ini. Hadiah acak khusus. Dapat hak hapus sekali. Pilih target bebas hapus instan keberadaannya. Serta semua jejak kausalitasnya. Hapus target bebas. Hapus semua jejak. Kamu mikir apa? Ngantuk lagi. Tasya, gak apa-apa. Gak apa mikir soal kerja. Ayo, kita masuk. Ya. Halo, Pak Andi, Ibu Putri. Ibu Putri, tolong tanda tangani. Setelah ditandatangani, grup Saputra, bukan, grup Gemilang resmi jadi milik Anda. Putri, tanda tangani saja seperti yang kita janji. Bapak Andi, uang pembelian sahamnya? Tenang, Rina lagi urus. Sebentar lagi masuk. Aku Andi, tak pernah tuh. Benar. Kita percaya penuh pada Bapak Andi. Percaya. Andy, grup sebesar ini benar-benar jadi milik kita. Sekarang kita memiliki 51% saham pengendali. Benar-benar milik kita. Tapi aku masih cemas. Bapak dan anak Saputra takkan tinggal diam begitu. Tenang saja. Kalau mereka berani berbuat bodoh, aku janji. Mereka pasti bayar harga 100 kali lebih sakit daripada sekarang. Andy, dia mau usir kita sampai mati. Baru saja ambil saham dari pemegang saham itu, lalu grup Saputra diakuisisi Gemilang, bikin grup Gemilang yang aneh. Tak bisa Sebenarnya, semua ini salahmu. Kau tahu, kalau bukan aku pakai koneksi, kasus kau bayar pembunuh. Sudah ku bantu tutup, kau pasti sudah dipenjara. Kau, kenapa harus menghina Andi? Ayah, tak bisa salahkan aku saja. Aku juga tak tahu Andi sehebat ini. Ternyata dia selalu pura-pura lemah.
Gak bisa. Tak bisa begitu saja. Aku tak bisa terima. Keluarga Saputra di Kota Jaya sudah lama ada. Aku harus hukum Andi. Ya tiap lagi. Masih belum selesai. Jadi kau mau bagaimana? Putri, aku mau kasih kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Acara besar kita akhirnya bisa diadakan. Acara besar? Acara apa? Nikah. Aku janji mau kasih kamu pesta nikah terbesar. Sudah siap semua. Tinggal kasih kejutan besar ini. Andy, sebenarnya nikah kita tak usah mewah. Proses tak penting. Pentingnya bisa bersamamu selamanya. Dasar bodoh. Bisa punya istri sepertimu, itu keberuntungan terbesar. Tapi yang harus ada, harus ada. Tenang saja, nikah kita akan dihadiri artis ternama. Akan jadi pesta tergemilang di Kota Jaya. Aku mau kau jadi pengantin. Terbahagia dan paling berseri. Deteksi pemilik sistem siapkan nikah abadi. Trigger hadiah spesial. Dapatkan skill putar balik waktu balik 24 jam. Tugas spesial, habisi Bapak Anak Saputra. Hadiah rahasia setelah selesai tugas. Putar balik waktu? Apa itu? Sistem, gimana cara pakai putar balik waktu? Pemilik bisa aktifkan skill, balikan waktu ke titik tertentu dalam 24 jam terakhir. Ubah jalannya kejadian. Skill ini keren banget. Mungkin bisa jadi sangat berguna di saat-saat penting. Oh ya, aku hampir lupa. Demi pernikahan kita, aku khusus kirim orang ke Milan untuk kirimkan gaun pengantin mewah. Malam ini tiba. Ayo, kita Pengantinku harus pakai gaun paling cantik. Bapak Andi, Bu Putri, gaun pengantin Anda baru saja tiba dengan aman. Cuma gaun pengantin, kenapa harus custom? Bu Putri belum tahu. Ini Bapak Andi, khusus undang, desainer gaun pengantin ternama. Butuh waktu setahun, jutaan dolar, khusus buat kamu. Cuma roknya saja, dipasang 99 batu sapphire berkualitas. Simbol cinta abadi. Saat nikah, kalau kamu pakai, pasti jadi pengantin paling cantik. Jutaan dolar Amerika? Andi, ini mahal banget. Putri kau, aku sudah bersumpah, kau orang terhormat di hidupku. Segalanya demi kau, biar kau dapat yang terbaik. Itulah tujuanku, cari uang. Tapi aku masih merasa ini agak mahal. Sudah, cepat. Coba gaunnya sama Bu Putri. Ayo, cepat. Fajar, ada apa? Kawan, ikut perintahmu, awasi keluarga Saputra. Baru dapat kabar, pasti random brengsek itu tak puas dikeluarkan Telekom Saputra. Dia keluarkan uang banyak melalui jalur khusus kontak pembunuh profesional dari luar. Sepertinya targetmu. Randy, kau tak sabar cari mati. Kalau begitu, biar ku bantu kau lenyap dari dunia ini selamanya. Silakan, Bapak. Silakan duduk, Bapak Andi. Selamat datang, Bapak Andi. Ada yang bisa kami bantu? Acara pernikahan saya dan istri. Mungkin ada tamu tak diundang buat owner. Saya mau kalian buat acara pernikahan saya. Keamanannya tingkat tertinggi. Hingga lalat pun tak bisa masuk. Tenang saja, Bapak. Kami sanggup lindungi Bapak sesuai standar pejabat negara. Area terisolasi elektronik, monitoring termal, isolasi fisik ganda. Petugas diam-diam di mana-mana. Nanti, jamin, nyamuk pun tak bisa masuk. Bagus. Inilah yang saya mau. Selain itu, kami juga siapkan senjata canggih dan tim taktik elit. Siapapun berani merusak pernikahan Bapak, kami berhak tembak mati. Jaminan pernikahan Bapak aman 100%. Kata kamu memang bagus. Tapi, saya punya cara seru dan lebih tuntas. Cara apa? Rencana bisa diubah nanti. Kalau di hari pernikahan ada yang buat onar, biarkan mereka masuk.
Biarkan masuk, Papa Andi. Risikonya besar kalau bapak dan ibu terluka. Randy si gila itu cari pembunuh profesional luar negeri. Dia mungkin remote control, sendiri diam-diam di belakang. Hanya habisi pembunuh, dia bisa bangkit lagi. Harus buat dia merasa ada peluang. Turunkan waspada, bahkan datang sendiri. Baru bisa tangkap sekaligus hapus ancaman selamanya. Lakukan saja. Biar satu pintu di luar area inti. Buat orang, mereka bisa masuk ke dekat aula utama. Tapi ingat, pintu masuk dan jalur penyelundupan harus selalu dalam pengawasan penuh dan jangkauan tembak kami. Aku mau orang inti muncul serta pembunuh saat bertindak langsung. Tangkap. Tangkap. Jangan sampai ada yang lolos. Baik, Papa Andi. Tangkap ikan besar. Tangkap di dalam. Hebat. Aku atur sendiri. Jamin aman. Takkan ada kejadian tak terduga. Deteksi pemilik sistem tambah dana keamanan nikahan. Memicu hadiah acak khusus. Dapatkan 1 botol eliksir genetik. Eset. Aktifkan sekaligus potensi fisik, kecepatan, kekuatan, ledakan, reaksi dan lain-lain meningkat. 20 kali batas manusia biasa. 20 kali batas manusia. Ini persis Superman. Randy, siapapun yang kamu kirim, apapun rupa mereka, di hadapan kekuatan mutlak, semua hanyalah debu. Nikahku dengan Putri akan jadi akhirmu. Pil tingkat dasar yang kumakan buatku jadi lebih kuat. Pil ini lebih kuat dari orang biasa 20 kali lipat. Pernikahan hampir tiba. Randy ular berbisa takkan menyerah. Semakin kuat aku, Putri semakin aman. Randy, aku tak tahu kenapa jantungku terus berdebar. Kayaknya hari ini akan terjadi sesuatu. Tenang, Putri. Hari ini kau cuma jadi pengantin cantik. Aku tak akan biarkan siapapun ganggu pernikahan kita. Target ada di dalam. Sudah siap belum? Tenang, Bos. Tim Scorpio sudah sesuai rencana. Masuk hotel dalam 3 kelompok. Sudah temukan lokasi pengantin. Siap mengirim mereka ke neraka. Bagus, tunggu kabarku. Aku mau lihat pasangan brengsek itu dijinakkan. Aku mati tanpa kuburan. Asal habisi Putri dan Andi. Uang yang kalian mau takkan kurang sedikit pun. Tenang saja, orang kami kelahiran dari darah. Tak pernah gagal. Kalian pasti mati kalian. Oke, kerjaan ini kau urus. Jangan kecewakan aku. Target terlihat. Target keluar. Arah barat laut. Ulang. Target keluar. Perintah diterima. Scorpio, Viper, pemburu, sudah masuk jangkauan. Siap beraksi. Para tamu terhormat, senang sekali di tengah kesibukan kalian bisa hadir di acara Bapak Andi dan istrinya Bu Putri. Sekarang beri tepuk tangan meriah untuk menyambut pasangan baru. Putri, mulai sekarang, aku akan lindungi kau selamanya. Semua orang, berlutut! Berani gerak, mati! Bos, area sudah terkendali. Bos bisa masuk. Randy, ternyata kau yang buat semua ini. Tentu saja aku. Aku habiskan modal terakhir panggil pembunuh terhebat dunia. Biar pernikahan kalian jadi pemakaman. Randy, kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Sudah mau mati masih sombong. Andi,
Tak mau Putri mati di depanmu. Berlutut sekarang juga. Randy, aku kasih kamu kesempatan. Suruh anak buahmu turunkan senjata, serahkan diri. Kalau gitu, aku kasih kamu hidup lebih lama. Ngomong kosong! Sudah mau mati masih sok keras. Bunuh dia, sekarang! Habisin dia! Habisin dia! Kamu manusia atau setan? Mana mungkin? Kamu... Aku minum obat Ken. Fisikku, kekuatan dan ledakan sudah melewati batas manusia. Pistol kalian, kamu lambat. Kau pikir rencanamu tak dicacat? Sejak kau hubungi pembunuh, rencanamu sudah kucuri dari awal. Ku biar orangmu masuk buat tangkap kalian. Sekarang, Randy, kau masih pikir bisa masuk ke pernikahanku? Apa kata? Mana mungkin? Kok kamu bisa tahu rencanaku? Randy, kamu cuma pintar-pintar. Di depan kekuatan sejati, tak ada artinya. Ada kartu apa lagi? Cepat keluarkan. Kalau enggak, tak akan sempat. Kau pikir kau menang? Andi, kau memang hebat. Tapi bagaimana teman dan keluargamu? Dan juga Ibu Putri. Hidup mereka. Kau peduli? Kau mau apa? Kita mati bersama. Jangan! Deteksi kekuatan fisik melampaui batas manusia bisa bertahan di pusat ledakan. Target Putri terdeteksi. Tanda sital hilang. Putri! Sistem, selamatkan mereka. Apapun harganya, selamatkan istriku. Hadiah khusus. Putar balik waktu, memenuhi syarat. Aktifkan sekarang. Kembali ke sebelum ledakan. Ubah yang sudah terjadi akibat tragedi. Aktifkan, sekarang. Aktifkan putar balik waktu. Andy, pesta kita batal dimulai. Kenapa berdiri saja? Putri, kali ini aku takkan biarkan kau terluka lagi. Takkan. Bodoh, apa kamu bilang? Hari ini hari bahagia kita. Harusnya lebih senang. Kenapa kamu sedih? Gak apa-apa. Cuma terlalu senang. Tunggu sebentar, aku urus sesuatu. Aku segera kembali. Iya, cepatlah. Sistem, buka kemampuan tembus pandang. Aku mau cari bom. Bomnya di sana. Hati-hati lepasin. Baik. Hidup lalu. Randy akhirnya meledakkan bom ini yang tersembunyi. Karena Tuhan beri aku kesempatan ulang dan ubah akhir. Kali ini takkan ulangi lagi. Bapak Andi, ikut petunjuk Bapak, bom berhasil dilepas. Rencana berubah. Sekarang, tangkap Randy dan semua pembunuhnya, bawa mereka kembali. Andy, kau tipu aku. Kau tahu bagaimana? Randy, gerak kau, terawasi aku. Termasuk suruhanmu. Kan bom di hotel. Gak mungkin! Bomnya disembunyi rapi! Kau tahu bagaimana? Andi, kamu itu manusia atau setan? Rencana saya termasuk lokasi bom. Kok kamu bisa tahu semua? Kalau tak mau ketahuan, jangan lakukan saja. Randy,
Trik-trikmu itu bagiku cuma seperti badut. Sejak kau berniat berbuat jahat, takdirmu sudah ditentukan. Bawa pergi, petugas segera datang. Kejilatanmu bakal segera berakhir. Yang menunggumu hukuman, hukum. Andy! Bapak Andi, Bu Putri menunggumu di aula utama. Kayaknya dia khawatir. Baik, aku segera ke sana. Di sini hari ini, kita melewati rintangan, tapi membuat aku lebih yakin satu hal. Aku pasti jaga wanita di sisiku ini, Putri. Karena dia bukan cuma cinta hidupku, tapi juga orang yang aku jaga dengan nyawaku. Mulai sekarang, walau senang atau susah, sehat atau miskin, aku Andi cuma cinta dia. Jaga dia selamanya. Hingga... Andy, kau bawa anakku Randy kemana sebenarnya? Aku telepon dia lebih dari 30 kali. Kenapa tak diangkat? Kau apa-apakan dia? Hendra, anakmu bayar pembunuh. Mau ganggu pernikahan, gue taruh bom di hotel. Sekarang, bukti sudah jelas. Dia sudah diambil pihak berwenang. Gak mungkin! Tak mungkin! Kau fitnah! Benarkah fitnah? Kau tanya pihak berwenang saja. Tenang, bahaya di sini sudah hilang. Kelak tak ada yang bisa sakiti kita. Gak mungkin. Tak mungkin. Halo? Randy ketemu belum? Apa kau bilang? Saat Randy diangkut pihak berwenang, dia coba kabur. Tak jauh dari sana, tabrak truk besar. Mati di lokasi. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Baik buruk pasti dibalas. Bukan tak dibalas. Waktunya belum. Bapak anak Saputra selama ini berbuat kejahatan. Sekarang dapat nasib begini. Memang pantas bagi mereka. Andy, dia jadi begini. Apa kita... Kau mau bagaimana? Bapak anak Saputra pantas dapat hukuman. Tapi kita tidak bisa. Biarkan mati saja. Hari ini nikah kita. Kalau dia... tak bagus buat kita. Jadi begini, kirim dia ke rumah sakit. Biarkan hukum yang putuskan. Oke? Oke. Ikuti istrimu. Kirim mereka ke rumah sakit. Dengar ya. Kemarin aku nonton film. Menurutku... Baik, aku mengerti. Ada apa? Ada masalah apa? Dari rumah sakit, Hendra sudah selamat. Tapi selama penyelidikan resmi, anaknya Randy menyewa pembunuh dan pasang bom, dia juga terlibat. Bahkan menyediakan sebagian. Akhirnya ditangkap resmi. Lalu? Katanya di penjara. Dia terus memastikan Randy memang sudah mati. Tahan tekanan, akhirnya depresi dan meninggal. Tak sangka Bapak anak Saputra akhirnya begini nasibnya. Itu karma yang mereka dapatkan. Putri, sudah semua beres? Akhirnya kita bisa bersama selamanya. Putri, hidup kita nanti harus bahagia. Seumur hidup tak pisah lagi. Ya, kita selamanya bersama. Ingin hati satu, seumur hidup tak pisah.